Manchester United mulai proses pembaharuan kontrak Kobbie Mainoo. Klub Premier League, Manchester United akhirnya mengambil langkah terkait masa depan Kobbie Mainoo. Manajemen Setan Merah dilaporkan sudah menawari sang pemuda kontrak baru. Mainoo saat ini lagi ramai diperbincangkan di Inggris. Di usianya yang masih 18 tahun, ia sudah menjadi starter reguler di lini tengah Setan Merah. Apiknya performa Mainoo ini memberikan efek samping. Mulai ada beberapa klub top Eropa yang berminat untuk membajaknya dari Manchester United. Manchester Evening News melaporkan bahwa Manchester United tidak akan membiarkan itu terjadi. Mereka dilaporkan akan memberikan kontrak baru untuk sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Manchester United sama sekali tidak berminat untuk membiarkan Mainoo pergi dari tim mereka. Mereka melihat Mainoo adalah aset masa depan tim mereka. Mereka juga yakin bahwa sang gelandang bakal berkembang menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia. Itulah mengapa mereka akan mencoba menghalau tim-tim lain untuk membajak Mainoo dari tim mereka. Menurut laporan itu, Manchester United kini sudah mengambil langkah konkret untuk mempertahankan Mainoo. Mereka dikabarkan sudah menghubungi agen sang gelandang. Mereka mulai mendiskusikan masa depan sang gelandang. Mu dikabarkan siap memberikan kenaikan gaji yang signifikan untuk gelandang berusia 18 tahun tersebut. Menurut laporan yang sama, Manchester United tidak akan menemukan kendala berarti untuk mempertahankan sang gelandang. Mainoo dilaporkan berkomitmen penuh untuk melanjutkan karirnya di Old Trafford. Saingan Manchester United berkurang satu, Liverpool ragu angkut Pedro Neto. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Rival mereka, Liverpool dilaporkan ragu untuk merekrut Pedro Neto di musim panas nanti. Neto saat ini menjadi salah satu pemain penting bagi Wolverhampton. Ia kini dijuluki sebagai Raja Asis Wolves berkat banyaknya asis yang ia buat di musim ini. Performa apik sang winger dikabarkan menarik perhatian sejumlah klub papan atas Eropa. Liverpool dan Manchester United dilaporkan sangat tertarik untuk menggunakan jasanya. Football Insider melaporkan bahwa pesaing Manchester United untuk jasa Neto berkurang satu. Liverpool disebut mulai mundur perlahan dari perburuan sang winger. Menurut laporan tersebut, Liverpool mulai mundur dari perburuan Neto karena rekam jejak cedera sang winger. Semenjak pindah ke Inggris, Neto punya riwayat cedera yang buruk. Ia berulang kali mengalami cedera di sejumlah bagian. Liverpool takut sang winger bakal jadi pasien tetap ruang ganti mereka, jadi mereka mulai mundur perlahan dari perburuan Neto. Laporan yang sama mengklaim bahwa Liverpool belum mencoret sepenuhnya Neto dari daftar belanja mereka. Ini disebabkan Liverpool dikabarkan akan ditinggal Mohamed Salah di musim panas nanti, sementara tidak banyak winger top yang bisa menggantikan pemain timnas Mesir tersebut. Alhasil jika Liverpool gagal mendapatkan buruan lain mereka, maka mereka akan kembali mencoba untuk merekrut sang winger. Wolverhampton sendiri dilaporkan siap berpisah dengan Neto di bursa transfer musim panas nanti. Mereka mematok harga sekitar 60-80 juta euro untuk jasa sang winger. Sir Jim Ratcliffe ingin boyong Zinedine Zidane ke Manchester United. Pemegang saham Manchester United, Sir Jim Ratcliffe dikabarkan menjadikan Zinedine Zidane sebagai sosok pelatih impiannya untuk menangani tim Setan Merah, menggantikan Erik ten Hag. Pekan lalu, Premier League resmi merestui akuisisi 27,7% saham Manchester United oleh Ratcliffe. Tak cuma jadi pemegang saham, Ratcliffe juga akan dapat keleluasaan untuk bisa mengelola tim. Ratcliffe tidak sendirian datang ke Old Trafford. Lewat bendera Ineos, miliarder Inggris itu langsung menunjuk mantan direktur Manchester City, Omar Berrada sebagai CEO baru Manchester United. Selain itu, Ratcliffe kabarnya juga tengah getol ingin membajak direktur olahraga Newcastle, Dan Ashworth. Meski sempat mendapat penolakan, Ratcliffe kabarnya belum menyerah mengejar Ashworth. Kini seperti dilansir Foot Mercato, satu nama yang menjadi sosok impian Ratcliffe untuk membesut Manchester United adalah Zidane. Kebetulan, Zidane hingga kini masih menganggur sejak meninggalkan Real Madrid pada 2021 lalu. Baru-baru ini Zidane menegaskan keinginannya untuk kembali ke dunia kepelatihan. Ratcliffe pun berharap bisa meluluhkan hati pria Prancis itu untuk memimpin revolusi di skuad Manchester United. Kabar ini muncul seiring dengan performa Manchester United di bawah asuhan Erik ten Hag yang kembali disorot karena Manchester United kalah 3-1 dari Manchester City, Minggu, tanggal 3 Maret tahun 2024 malam WIB. Sosok Zidane tak hanya sukses ketika masih aktif bermain, ketika pensiun dari terjun ke dunia kepelatihan, prestasi pria berkepala plontos itu tak kalah mengilap.
Total, 11 trofi berhasil dipersembahkan Zidane bagi Real Madrid sebagai pelatih dalam 2 periode. Jumlah itu termasuk 2 trofi La Liga dan 3 gelar Liga Champions yang diraih dalam 3 musim beruntun. Berkat prestasi mentereng bersama Real Madrid tersebut, Zidane pernah dianugerahi penghargaan pelatih terbaik FIFA 2017 hingga sederet penghargaan bergengsi lainnya. Fiorentina menyesal pinjamkan Sofyan Amrabat ke Manchester United. Klub Serie A, Fiorentina nampaknya menyesali keputusan mereka meminjamkan Sofyan Amrabat ke Manchester United. Mereka menilai peminjaman itu merupakan sebuah keputusan yang keliru. Di musim panas tahun lalu, Amrabat jadi rebutan banyak klub. Maklum, sang gelandang menunjukkan performa yang ciamik di Piala Dunia 2022 bersama timnas Maroko. Setelah melewati sejumlah rumor, Fiorentina akhirnya melepaskan sang gelandang ke Manchester United. Ia dipinjamkan ke Setan Merah hingga musim panas nanti dengan opsi permanen. Dilansir Football Italia, Fiorentina menyesali keputusan mereka meminjamkan Amrabat ke Manchester United. Mereka menilai meminjamkan sang gelandang adalah keputusan yang keliru. Menurut laporan tersebut, Fiorentina menyesal meminjamkan Amrabat karena harga jual sang gelandang kini menurun. Selama membela Manchester United, performa Amrabat jauh dari kata maksimal, belum lagi ia juga beberapa kali mengalami cedera. Situasi ini membuat nilai pasar Amrabat di musim panas nanti akan menurun jauh jika dibandingkan dengan musim lalu. Fiorentina sendiri juga semakin kecewa karena Manchester United kemungkinan besar tidak akan mempermanenkan Amrabat. Manchester United dikabarkan kurang puas dengan performa sang gelandang, sehingga ia kemungkinan akan dipulangkan ke Florence di musim panas nanti. Situasi ini menimbulkan kerugian besar bagi Fiorentina karena mereka terpaksa menjual Amrabat dengan harga murah di musim panas nanti. Amrabat sendiri baru-baru ini mendapatkan banyak kritikan. Sang gelandang dinilai tampil buruk saat partai derby Manchester di akhir pekan kemarin. Sudah pasrah, skuad Manchester United yakin Erik ten Hag bakal dipecat di akhir musim. Skuad Manchester United dikabarkan kini merasa yakin bahwa Erik ten Hag bakal dipecat dari kursi manajer Setan Merah pada penghujung musim 2023/2024 nanti. Minggu, tanggal 3 Maret tahun 2024, malam WIB, Manchester United menelan kekalahan dengan skor 1-3 ketika bertandang ke markas sang tetangga, Manchester City. Dalam laga yang digelar di Etihad Stadium ini, Manchester United sejatinya mampu unggul lebih dulu lewat gol yang dicetak Marcus Rashford ketika pertandingan baru berjalan 8 menit. Keunggulan Manchester United bertahan hingga turun minum. Namun, City berhasil bangkit di babak kedua. Phil Foden tampil luar biasa dengan memborong 2 gol yang kemudian dilengkapi Erling Haaland di akhir laga. Kini seperti dilansir Daily Mail, performa tim yang jauh dari kata memuaskan membuat skuad Manchester United diklaim merasa yakin bahwa Ten Hag akan dipecat pada akhir musim nanti. Meski demikian, Ten Hag sendiri kabarnya masih mendapat dukungan penuh dari pemegang saham klub anyar, Sir Jim Ratcliffe yang kini memiliki kontrol penuh atas pengelolaan tim. Ratcliffe di bawah bendera INEOS diyakini bakal mengevaluasi kinerja Ten Hag pada akhir musim nanti sekaligus menentukan masa depan pelatih asal Belanda tersebut di klub. Kekalahan dari Man City merupakan yang ke-11 bagi Manchester United dari 27 laga di Premier League musim ini. Mereka kini tercecer di peringkat ke-6 dengan selisih gol 2 poin. Sebelumnya, Manchester United sudah lebih dulu tersingkir dari ajang Liga Champions dan Carabao Cup. Peluang juaramu musim ini bisa dibilang hanya tersisa di ajang Piala FA. Masalahnya, Manchester United harus berhadapan dengan sang rival abadi, Liverpool pada babak perempat final pekan depan. Matthijs de Ligt konfirmasi siap pindah ke Manchester United. Bek Bayern Munchen, Matthijs de Ligt buka suara terkait rumor kepindahannya ke Manchester United. Ia menyebut rumor yang beredar itu tidak benar. De Ligt memang beberapa bulan terakhir dikabarkan tidak bahagia di Bayern Munchen. Ini disebabkan sang bek minim mendapatkan kesempatan bermain dari Thomas Tuchel. Situasi ini membuat bek timnas Belanda itu dirumorkan akan cabut di musim panas nanti. Ada sejumlah klub top Eropa yang berminat pada jasanya. Salah satunya adalah Manchester United. Erik ten Hag dilaporkan ingin bereuni dengan mantan beknya di Ajax Amsterdam tersebut. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, De Ligt membantah rumor bahwa ia akan meninggalkan Bayern Munchen di musim panas nanti.
Ia menyebut bahwa ia masih bahagia membela Die Rotten sehingga ia tidak berminat untuk pindah klub untuk saat ini. Saya sama sekali tidak memikirkan rumor-rumor tersebut, karena saya masih sangat bahagia bermain di Bayern Munchen, ungkap De Ligt. Pada kesempatan yang sama, De Ligt juga tidak membantah bahwa di musim ini jam bermain yang ia dapatkan terbilang minim. Namun ia menegaskan bahwa ia tidak mau menyerah begitu saja dan ia siap memperjuangkan tempatnya sekali lagi. Ya, musim ini tidak mudah bagi saya, karena saya sempat absen lama karena cedera. Namun ketika saya berada dalam kondisi terbaik, tentu saya ingin bermain, pungkasnya. Menurut sejumlah gosip yang beredar di Jerman, De Ligt belum menutup pintu sepenuhnya untuk pindah ke Manchester United. Ia masih menunggu siapa manajer baru Bayern Munchen di musim depan dan melihat rencana sang manajer padanya. Jika ia tidak diberi kesempatan bermain reguler, maka ia akan cabut di musim panas nanti.